Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Kaila dari Fajaruman. Saya dari kelas 2 ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu chi-square dan bagaimana sih cara uji chi-square menggunakan SPSS. Oke, sebelum kita mulai, kita harus ketahui dulu nih, apa itu uji chi-square. Uji chi-square adalah uji yang non-parametrik yang biasa digunakan seorang yang sedang melakukan sebuah penelitian. Bukan hanya untuk penelitian yang skala besar, para mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi pun pasti akan berhubungan dengan uji chi-square ini. Nah, uji chi-square tersebut karena berhubungan yang terdapat pada pengolahan data yang menggunakan software statistik seperti SPSS atau SPLS. Nah, terus apa sih kegunaan uji chi-square ini? Uji chi-square adalah menguji hubungan atau pengaruh dua buah variabel nominal dan mengukur kuatnya hubungan antara variabel satu dengan variabel nominal lainnya atau quotient of contingency. Nah, karakteristik chi-square adalah nilai chi-square selalu positif. Yang kedua, terdapat beberapa hubungan distribusi chi-square, yaitu distribusi chi-square dengan DK 1, 2, 3, dan sebagainya. Bentuk distribusi chi-square adalah menjulur positif. Nah, kita kan udah tahu nih, kegunaan serta pengertian chi-square. Terus, bagaimana sih cara menggunakan di SPSS-nya? Oke, aku bakal memperlihatkan satu buah soal ke kalian dan kita akan melakukan ujinya di dalam chi-square. Nah, bisa dilihat di sini ada contoh soal. Penelitian dilakukan untuk mengetahui adanya hubungan antara tingkat pendidikan masyarakat dengan jenis bank yang dipilih untuk menyimpan uangnya. Pendidikan masyarakat dikelompokkan menjadi dua, yaitu lulusan SLTA dan perguruan tinggi. Sampel pertama sebanyak 80 orang lulusan SLTA dan sampel kedua sebanyak 70 orang lulusan perguruan tinggi. Berdasarkan angket yang diberikan kepada sampel lulusan SLTA, maka dari 80 orang itu yang memilih bank pemerintah sebanyak 60 orang dan bank swasta 20 orang. Selanjutnya dari kelompok sampel lulusan perguruan tinggi, dari 70 orang itu yang memilih bank pemerintah sebanyak 30 orang dan bank swasta sebanyak 40 orang. Apakah terdapat perbedaan tingkat pendidikan masyarakat dalam memilih dua jenis bank? Oke, kita langsung saja masuk ke SPSS-nya. Di sini saya sudah memasukkan data soal itu ke dalam SPSS, yaitu yang pertama adalah bank, yang kedua kita bisa tulis lulusan, dan yang terakhir adalah frekuensi. Nah, perlu diperhatikan di sini lagi saya ingatkan bahwa soalnya itu tidak menggunakan 0, berarti desimalnya itu 0. Dan banknya di sini kita bisa tulis value 1 untuk bank pemerintah, 2 untuk bank swasta. Dan di lulusan 1 adalah lulusan PT dan 2 untuk lulusan SLTA. Dan di sini bank dan lulusan itu masuknya ke nominal dan frekuensi itu scale. Oke, kita mulai ke data view. Nah, data view ini bank pemerintah yang lulusan yang menyimpan di bank pemerintah lulusan PT 60 orang, bank swasta lulusan PT 20 orang, bank pemerintah lulusan SLTA 30 orang, dan bank swasta lulusan SLTA adalah 40 orang. Nah, terus bagaimana sih kita menguji skala chi-square ini? Kita ke data, ke weight case. Nah, frekuensinya kita masukkan, dan jangan lupa ini rubah ke weight case by. Oke, tinggal oke. Nah, yang kedua kita ke analis, ke deskriptif statis, ke cross tab. Oke, jenis bank kita taruh di row, kelulusan kita taruh di kolom. Oke, sesudah seperti ini, kita mulai ke statistik. Nah, karena kita melakukan uji chi-square, berarti chi-square ini kita checklist. Oke, tinggal kita continue. Oke, tinggal kita oke.
Nah, nanti keluar hasil data seperti ini. Nah, perlu dilihat di sini bahwa jika missingnya 0, berarti data yang sudah kita kerjakan itu sudah benar. Gitu. Lihat di sini n persen missing. Dan kalau untuk di sini kita tinggal lihat sesuaikan dengan data yang ada di soal. Apakah sudah benar atau belumnya. Gitu. Nah, terus bagaimana sih cara uji hipotesisnya? Oke, kita mulai. Nah, hipotesis penelitiannya terdapat hubungan antara tingkat pendidikan masyarakat dalam memilih jenis bank dalam menyimpan uang. Hipotesis statistiknya adalah H0, proporsi orang dalam tingkat pendidikan masyarakat dalam memilih bank dalam menyimpan uang seimbang. H1-nya, proporsi orang dalam tingkat pendidikan masyarakat dalam memilih bank dalam menyimpan uang sangatlah berbeda. Nah, statistik ujinya adalah 14,760. 14,760 bisa dilihat di sini. Dan ini H0 ditolak jika X kuadrat hitung lebih dari sama dengan X kuadrat tabel dengan kekeliruan 5% dan DK B negatif 1 dalam kurung K negatif 1 sama dengan 2 negatif 1 dalam kurung 2 negatif 10 dalam kurung sama dengan 1. Maka harga X kuadrat tabel sama dengan 3,81. Bisa ditentukan bahwa 16,07 lebih dari sama dengan 3,841. 16,071 itu dari hasil sini. Person chi-square value-nya. Oke, berarti kita simpulkan 16,071 lebih dari sama dengan 3,841. H0 ditolak, maka dapat diartikan bahwa proporsi bahwa orang dalam tingkat pendidikan masyarakat dalam memilih bank, dalam menyimpan uang sangatlah berbeda. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua mengerti.